Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik mendengar berita kematian langsung lemes keliengan. Kenapa? Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika kita mendengar berita kematian ya, badan langsung terasa lemes, keliengan, gemeteran dan lain sebagainya ya. Ikuti pembahasannya supaya kita menjadi paham ya. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan kepada teman-teman ya, yaitu ketika kita mendengar berita duka ya atau berita kematian itu reaksi tubuh kita itu tiba-tiba muncul sensasi lemes, keliengan ya, gemeteran ya, bahkan pusing dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Nah, ini penting ya untuk kita simak ya. Maka tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya menjadi paham secara keseluruhan ya, secara komprehensif tentang gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk cepat-cepat keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis hingga sembuh total ya. Amin, Allahumma amin ya. Nah, baik teman-teman ya. Jadi begini, ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, ini juga dulu pernah saya alami sehingga saya bisa bercerita kepada teman-teman ya, yang mudah-mudahan ini juga sama dengan teman-teman ya, sehingga kita bisa istilahnya sharing ya, dengan kita paham akhirnya kita jauh menjadi lebih tenang ya secara psikisnya atau secara mental kita. Ternyata ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena memang ini proses ya, proses yang dialami oleh perasaan kita di saat kita mengalami khususnya gangguan tentang anxiety psikosomatiknya. Jadi karakter orang-orang psikosomatik itu memang seperti itu. Jadi apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika pikiran kita berpikir tentang penyakit, ya seolah-olah tubuh kita akan menjiwai orang sakit ya. Demikian juga ketika kita berpikir tentang kematian, ya itu akhirnya
seolah-olah kita itu juga sama mau mati seperti itu ya. Nah, itu yang uniknya psikosomatik seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menyadari, ketika kita sudah, oh ternyata ini hanya permainan pikiran, oh ternyata ini hanya ilusi pikiran, sebenarnya itu tidak terjadi dalam diri saya ya, tetapi itu terjadi pada orang lain. Nah, ketika kita bisa memilah-milah seperti itu, pikiran bisa berpikir secara logis ya, secara nalar, itu biasanya akan lebih mudah untuk terhindar dari sensasi yang langsung tiba-tiba kita merasa lemas dan lain sebagainya seperti itu ya. Tetapi ketika kita tidak paham seperti itu ya reaksinya, nah itu yang membuat kita menjadi semakin menjadi ya, bahkan ketika mengalami seperti itu kita bisa langsung juga ya mengalami panik attack ya, itu karena ketakutannya memuncak, itu seperti itu ya. Nah, itu termasuk kenapa kita harus memahami supaya kita itu menjadi ketika mendengar seperti itu seolah-olah itu sudah tidak masalah ya. Jadi ya itu, ketika mendengar berita itu kita bisa menyaring ya, bisa menyaring dan kita bisa melihat diri kita, oh itu bukan diri saya ya, itu orang lain ya. Orang lain katakanlah meninggal itu wajar ya, karena mungkin punya sejarah yang berbeda ya, mungkin karena dia memiliki penyakit kronis yang sudah cukup parah akhirnya meninggal, atau mungkin dia sudah usianya sangat lanjut ya, atau mungkin dia kecelakaan yang sangat parah, nah akhirnya meninggal. Itu seperti itu ya. Tetapi jangan segala sesuatu itu dibayangkan seolah-olah diri kita sendiri. Nah, tetapi ya maklum saja karena kita sedang mengalami gangguan anxiety psikosomatik, itu memang kadang mengalir seperti itu. Emosi kita, perasaan kita itu menjadi sangat sensitif ya. Sampai dengan pikiran kita itu juga sensitif, cuma sensitifnya terhadap hal-hal yang negatif. Nah, itu uniknya seperti itu. Nah, maka ketika kita belajar menyadari, nah akhirnya kita tahu, wah ini pikiran kita sedang negatif, wah ini perasaan kita sedang cemas. Nah, dengan kita mengetahui seperti itu saja, itu 50% sudah sembuh teman-teman ya. Minimal sudah terkendali lah seperti itu ya. Tetapi ketika kita belum memahami, belum mengetahui, ya sudah itu menjadi semakin menjadi. Ini rahasianya di sini ya. Jadi kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita, itu seperti itu ya. Maka ketika kita sudah sering sharing, mendengarkan sharing ternyata seperti itu, apalagi kita juga tahu ya orang-orang yang pernah mengalami gangguan seperti itu ya, itu juga akhirnya sembuh, tidak apa-apa. Nah, itu menjadi semakin tenang. Nah, dengan kita menjadi semakin perasaan kita tenang, akhirnya kan menjadi berkurang ketakutannya, ketakutan berkurang, kecemasan berkurang. Nah, akhirnya kita akan membaik begitu teman-teman ya. Maka obat secara psikis ini adalah pencerahan. Nah, itu yang saya analisa itu seperti itu ya, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami seperti itu ya, ketika kita baru mendengar berita kematian saja langsung lemas, langsung keliengan ya. Nah, itu anggap saja pertama adalah hal yang wajar ya. Mengapa wajar? Karena kita sedang mengalami gangguan anxiety psikosomatik, gitu seperti itu ya. Nah, ini ya sensasi-sensasi yang sering muncul supaya teman-teman juga memahami kebiasaannya ya atau karakternya. Nah, biasanya ketika kita mendengar kabar duka ya, kabar duka itu belum tentu kematian ya, tetapi baru mendengar ada berita kecelakaan saja itu kadang sudah berdebar-debar ya, perasaan kita sudah menjadi tidak tenang. Mendengar berita orang sakit, sakitnya sudah parah, nah itu juga kita akan tersentuh juga, rasa kita ikut menjadi lemes juga. Itu seperti itu yang saya alami dulu, seperti itu ya. Pokoknya berita-berita yang sifatnya duka lah, yang menyedihkan ya tentang sakit ya. Nah, itu kadang kita seolah menjadi menjiwai seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya itu biasanya ketika anxiety psikosomatik kita masih melekat ya, artinya masih serius ya, masih tinggi, itu ketika kita mendengar kabar duka ya, apalagi kematian ya, itu biasanya reaksi sensasi di tubuh kita
pertama yang saya rasakan itu lemes ya. Kemudian agak gemeteran ya, untuk berdiri agak lama itu seperti nggak kuat ya, jadi seperti goyang lah itu seperti itu, pokoknya gemeteran ya, apalagi berjalan yang jauh itu nggak mampu ya itu seperti itu. Nah kemudian mulai kepala itu berat, pusing-pusing ya, keliengan ya, pokoknya tubuh merasa tidak berdaya ya, tidak berdaya, ketakutannya lebih mencekam itu seperti itu. Bahkan ketika kita sendirian di rumah takut juga itu seperti itu ya, takutnya apa ya, jangan-jangan nanti kita meninggal ya, atau kita kenapa-kenapa ya, nggak ada yang menolong itu seperti itu. Nah kita harus ada teman, nah, contohnya seperti itu ya. Nah ini reaksi-reaksi awalnya itu seperti itu ya. Nah bahkan kita seperti kadang mau pingsan ya, saking lemesnya, saking nggak karu-karuannya ya, rasanya seperti mau pingsan itu seperti itu. Kadang pandangan berkunang-kunang, kadang agak kekuning-kuningan. Pokoknya di saat seperti itu tubuh tidak berdaya ya, itu enaknya itu hanya tiduran tiduran seperti itu. Aduh, jadi ini pokoknya luar biasa sekali ya bagi yang sudah pernah mengalami. Tetapi bagi yang belum ya, kelihatannya kadang masih tanda tanya, apa betul seperti itu ya. Makanya ketika kita bercerita kepada orang yang sama-sama mengalami, ini lebih enjoy ya. Tetapi ketika kita bercerita kepada orang yang tidak mengalami, justru kadang sepertinya nggak percaya. Nah itulah yang kadang juga menjadi menambah penderitaan kita itu seperti itu. Makanya di saat kita mengalami gangguan ini ya, gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis, itu kadang kita butuh dimengerti oleh orang lain ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, orang lain acuh, orang lain tidak mau mengerti tentang apa yang kita rasakan. Bahkan kadang kita cerita saja seperti mereka nggak menghiraukan ya. Itu yang saya alami juga seperti itu. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Nah mengapa terjadi seperti itu ya? Mengapa terjadi ketika kita mendengar berita duka itu kok responnya ke tubuh kita menjadi tidak nyaman, menjadi lemes, menjadi gemeteran ya, menjadi tidak berdaya? Itu karena berawal dari pikiran teman-teman. Jadi karena pikiran kita itu fokus pada sakit ya. Nah sedangkan pikiran ini adalah sebagai ko-kreator tubuh kita ya. Kalau kita berpikirnya tentang sehat, maka respon tubuh kita akan baik, akan mencerminkan orang sehat ya. Tetapi ketika pikiran kita yang dibayangkan sakit seperti itu ya. Nah itu akhirnya ya responnya kita menjiwainya seperti orang sakit. Bahkan akhirnya muncul terasa sensasi seperti sakit, lemes, tidak berdaya dan sebagainya. Bahkan seolah-olah seperti kita mau meninggal itu seperti itu. Nah ini uniknya psikosomatik itu seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan ya sudah direspon oleh tubuh kita, diwujudkan seperti itu. Makanya untuk kita yang mengalami gangguan anxiety psikosomatik itu memang kita harus berpikirnya positif. Ketika berpikirnya positif ya minimal sensasi itu tidak akan melekat kepada kita ya. Bahkan kita akan menjadi merasa orang sehat ketika pikiran kita mengatakan sehat, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Itu yang akan muncul seperti itu ya. Tetapi itu tidak bisa kita hindarkan ya, karena yaitu dengan mengalami penderitaan yang panjang itu klimaknya menjadi seperti itu yang saya alami seperti itu ya. Maka saya juga memaklumi kepada teman-teman yang masih kadang mengalami hal-hal seperti ini ya itu memang betul seperti itu. Dan siapapun orangnya juga pasti akan mengalami fase-fase seperti itu. Nah yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari sebenarnya. Kita menyadari, kita menerima, itu anggap saja sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman yang cukup berarti bagi kita ya. Akhirnya setelah itu nanti baru kita bisa menjadi segala sesuatunya lebih baik gitu teman-teman. Nah itu jadi kenapa terjadi seperti itu ya itu teman-teman, karena dari faktor pikiran yang fokus terhadap penyakit ya, atau terhadap penderitaan yang kita
alami. Maka ketika pikiran kita sudah bisa melupakan ya, melupakan sakit kita, tidak merasa rasa, nah itu nanti akan hal-hal seperti itu akan berkurang, teman-teman. Itu. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana solusinya, teman-teman ya. Bagaimana solusinya ketika kita sedang mengalami sensasi-sensasi seperti itu. Nah, solusinya ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, supaya tubuh kita merasa tenang-tenang saja ya, tidak terpengaruh oleh berita-berita duka, maka yang pertama adalah tenangkan dulu diri kita ya. Tenangkan dulu diri kita, sadari bahwa itu bukan aku ya. Jadi apa yang terjadi pada mereka, misalkan ada berita duka itu kan terjadi pada orang lain, nah, itu sadari bahwa itu bukan aku ya. Aku adalah pribadi yang sehat, yang kuat, yang baik-baik saja, yang tidak apa-apa, itu seperti itu ya. Jangan mengalir ya, jangan mengalir. Walaupun ini juga sulit ya, kita kadang sulit ya, karena kita sedang dikuasai oleh psikosomatik itu, teman-teman ya. Tetapi dengan kita menyadari dan kita istilahnya memiliki keyakinan ya, itu nanti lama-lama bisa. Jadi ini semuanya memang butuh pembiasaan, teman-teman ya, butuh pembiasaan. Makanya ketika ada segala sesuatu berita yang tidak baik ya, itu jangan langsung percaya, minimal seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa itu bukan diri saya ya, bukan aku, itu seperti itu. Jadi ya biarlah mereka seperti itu seperti itu ya. Jadi jangan kita larut di dalam berita itu ya, itu seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah itu butuh latihan. Jadi biasakan saja berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk supaya kita juga lebih tenang ya, bisa sambil minum ya, minum air putih ya, air putih syukur yang hangat, itu biasanya lebih ada perubahan-perubahan lah untuk menenangkan diri, itu jauh lebih kita merasakan hangatnya air, nah sehingga perasaan-perasaan tadi juga akan berkurang, itu seperti itu. Jadi minum air putih hangat ya. Kemudian yang berikutnya, supaya kita juga jauh menjadi lebih tenang ya, karena pada saat kita cemas biasanya kan detak jantung ini menjadi cepat ya. Nah untuk melambatkan itu kan sulit ya. Bagaimana kita melambatkan detak jantung ya, nafas yang menjadi pendek itu supaya menjadi panjang itu kan susah. Nah salah satu yang bisa mengintervensi itu, yang bisa melambatkan itu adalah nafas ya. Jadi kita mulai dari nafas, maka lakukan pernafasan ya, lakukan pernafasan. Entah itu istilahnya pernafasan dada, pernafasan diafragma, pernafasan perut, sama saja. Intinya mengatur keluar masuk nafas, dimana pada waktu kita mengeluarkan durasinya lebih panjang. Contoh ya, kita menghirup 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, tahan 1 hitungan, keluarkan sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi prakteknya seperti ini. Tahan, keluarkan. Sampai habis. Nah, mengeluarkannya paling mudah ya, dan karena ini untuk tahapnya latihan ya, itu pakai mulut seolah-olah kita sedang meniup. Seperti itu. Seperti kita meniup lilin, tapi lilinnya agak jauh. Itu seperti itu. Itu nanti pasti bisa. Nah, sampai perut mengempis. Semakin panjang semakin bagus. Karena dengan nafas yang lambat ya, itu akan mengintervensi itu. Jadi detak jantung menjadi lambat ya, akhirnya nafas tidak ngos-ngosan, pikiran kita yang tadinya gelisah juga menjadi tenang. Itu diintervensi dari pernafasan. Makanya pernafasan itu penting, termasuk kita ketika
meditasi ya untuk menurunkan gelombang pikiran dari beta ke alfa theta itu cukup dengan memperhatikan nafas ya. Itu seperti itu. Nah, itu juga butuh latihan ya, silahkan dipraktekkan saja. Itu seperti itu. Insya Allah itu nanti kita akan jauh menjadi lebih tenang, lakukan seperti itu. Selain itu juga hikmah daripada ketika kita rajin melakukan latihan pernafasan ini manfaatnya sangat banyak ya, sangat banyak. Termasuk menguatkan otot katopesofagus juga menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi GERD, itu seperti itu. Termasuk mengurangi kembung ya, di saat kita perutnya kembung ya, karena pada waktu kita mengeluarkan nafas ini lebih banyak dikeluarkan, otomatis gas itu akan ikut keluar juga, akhirnya perut menjadi lebih nyaman itu. Jadi ini penting ya, itu silahkan dipraktekkan itu. Nah, setelah itu biasanya kan ketika kita mengalami reaksi-reaksi tubuh yang tadinya seperti lemes, keliengan, bahkan terjadi panic attack ya pada saat kita mendengarkan ada berita contohnya kematian. Nah, itu dulu saya setelah itu kemudian di hari berikutnya saya cek ke dokter ya, cek ke dokter. Nah, itu karena di perasaan saya pada saat itu kan berdebar-debar sekali ya, jantung menjadi nafas menjadi pendek ya, pokoknya nggak nyaman. Akhirnya saya cek ya, cek paru-paru karena hubungannya dengan nafas kok kelihatannya pendek banget seperti itu. Nah, ternyata setelah dicek paru-paru, jantung semuanya bagus, tidak apa-apa ya itu. Jadi itu memang betul-betul dari pengaruh psikosomatik saja, dari pikiran negatif saja, itu seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa ya, misalkan teman-teman sudah dikatakan dokter secara medis itu organ tubuh bagus, ya sudah, itu diyakini saja bahwa kita itu adalah orang sehat, itu seperti itu. Yang sedikit bermasalah kayak atau terganggu ini adalah psikis kita ya. Jadi pikiran kita, mental kita yang memang sedang terganggu dikarenakan dari gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, seperti itu saja ya gitu. Nah, setelah itu kemudian kita kembangkan biasa berpikir positif ya, berpikir yang rasional, berpikir yang baik-baik. Nah, itu nanti akhirnya rasa-rasa seperti itu akan menghilang dengan sendirinya, dan akhirnya kita menjadi bermental kuat ya. Begitu ada berita kematian ya kita nggak masalah. Wong itu terjadi pada orang lain kok nggak apa-apa kok, ya udah kita takziah saja misalkan, malah seperti itu ya. Tetapi buat kita yang masih melekat psikosomatiknya itu memang waduh luar biasa itu seperti itu ya. Nah, maka insya Allah semuanya teman-teman pasti nanti akan bisa mengatasi seperti itu. Nah, yang terakhir solusinya adalah selalu afirmasi positif teman-teman. Afirmasi positif itu dimulai dengan kata-kata, contohnya alhamdulillah, saya bersyukur ya, walaupun masih ada sensasi, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat, dan seterusnya, seperti itu ya. Itu selalu katakan, termasuk kita mungkin juga mengatakan kata-kata spiritual ya, contohnya sambil berzikir pada apa, itu juga bagus sekali ya untuk menguatkan mental kita, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.